Ruangan khusus siapa? Tahu disiapin sama Intel dorong. Penilaian kami kekerasan ini sudah Lebih batas. melebihi batas karena pada dasarnya kampus itu bukan untuk ajang perpeloncoan, sedangkan kampus itu untuk kita belajar, mengasah ilmu dan menjadi mahasiswa yang intelek, bukan untuk ajang perpeloncoan. Karena kampus itu tempat kita belajar. Gitu. Apa langkah ini untuk menjadi pelajaran bagi mereka bahwasanya ini tidak akan terulang? Ya, harapan dari keluarga agar tidak terulang lagi UKM kegiatan mahasiswa semacam ini dibekukan. Jangan dibeku, hapus. Jika perlu dihapuskan karena nantinya akan terulang kembali. Ada lagi korban-korban pertama yang lain semacam anak klien kami. Gitu. Para pelaku memang kalau memang ada dugaan kekerasan terhadap klien kami, kami segera untuk diproses dengan secara undang pelaku sekarang. Untuk dikata bertanggung jawab terkait permasalahan ini karena di sana juga ada persetujuan dari pihak kampus kegiatan ini. Bahwasanya hari ini resmi kami dari Lembaga Bantuan Hukum Sungai Bunga Mayang mendapatkan kuasa penuh dari ibu korban yang meninggal dunia, dalam hal ini Adinda Pratama Wijaya Kusuma. Nah, jadi hari ini kita akan melakukan laporan pengaduan di Polda Lampung. Semua oknum-oknum yang ikut terlibat dalam tindakan kekerasan yang ada pada Diksar Mahepel Unila ini segera ditindak secara tegas dan mendapatkan sanksi dari akademik juga, dan kemudian harapan untuk kampus untuk senantiasa memberikan sanksi yang jelas, dan untuk UKM-nya itu diharapkan untuk dibekukan karena memang ini ada izin dari pihak dekanat. Ini yang perlu diketahui semua. Terima kasih. Boleh juga yang mau jalan ke sini, rumah gua buka pinggir aja ya. Ini kan seng biasa Bang, tapi ada yang seng. Ruangan khusus siapa? Tahu disiapin sama Intel dorong. Bang. Bro. Kita pulang, nyampe di rumah, dia naruh tasnya, belum dimakan mie ayam, dia duduk pingsan. Kadang anakku pingsan, saya jerit nangis. Kadang di situ kan cuma bertiga, suamiku kan kerja di Jakarta. Nah, saya lap, luka-lukanya banyak banget di tangannya. Sempat aku foto. Dia pingsan, saya bingung mau diapain ini. Saya peluk-peluk, saya lap-lap, masih jam 3, kata dia. Nak, bangun nak, kata dia belum bangun. Bangunnya jam 8 pagi. Jam 8 pagi, minta minum, saya kasih minum. Nah, habis itu, Mama katanya, aku nggak sholat, ceritalah dia nggak sholat di sana. Saya berobat di RBI ditanganin. Saya ngajak ke rumah sakit, dia nggak mau, karena nyawanya diancam. Nanti ketahuan Mama, nanti diancam. Kita pulang aja, dia Mama jangan ngomong-ngomong. Kalau Mama sayang Udo, dia manggil kan Udo ya, orang Lampung. Ini Mama jangan cerita-cerita, Mama nyawa aku ini diancam, rumah kita jauh. Nanti aku diincar, Mama mau dibunuh, katanya gitu. Ya udah. Siapa itu? Karena dia nggak pernah cerita siapa yang mengancam, cuma dia ngomong gitu aja. Tuh bulan puasa Maret ya, tanggal berapa itu? 17 atau 16 hari Rebo di Bintang Amin. Dari Rebo kita masuk UGD karena dia udah muntah. Tangan dia ini emang udah kram loh, tangannya udah kram kayak gini sebelah kiri, jalannya udah encet-encet gini. Nah, dia dirawat, ditangani sama, kita masuk ke ruangan dong, ditangan sama dokter Tony.
Dokter Tony nginep dari Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Pulang, dikasihnya surat rujukan ke Sarap. Kita habis dari ke Sarap, katanya Rebo ini, hari Rebo ada dokter Melan, dokter sarafnya. Dokter sarafnya ada jam 3-an. Dia kaget ngelihatnya, Ibu, kenapa dibiarin anak kamu ini udah kena saraf, Bu? Nggak tahu, Bu, kataku saya nggak boleh, ini anakku udah ngode, jangan bilang-bilang. Perut ditendang, diinjek-injek, itu dia ceritanya. Sampai kukunya ini, kukunya itu copot lepas, saya kasih betadine malamnya itu, sebelah kirinya. Tapi siapanya dia nggak ngomong ya, Bu? Apanya? Yang ngelakuin siapanya? Enggak, dia nggak pernah cerita itu. Berapa orang yang ngomong? Bu, kalau almarhum ini belum pernah. Cuma batas batuk, pilek. Kita tegas. Alhamdulillah. Kalau ada pernyataan dari pihak kampus kalau korban ini meninggal karena tumor otak, ini mana tanggapannya, Bu? Nggak ada pernah dia itu tumor ya dari kecil, nggak ada kayak gituan. Jadi kita membantah pernyataan dari pihak kampus ya, Bu? Iya. Bu. Ternyata dia ini ada gumpalan darah sama cairan dia ini tidak lancar, makanya dia kram ini katanya. Nah, terus harus ke Abdul Muluk karena di sana yang ada dokter bedah katanya. Sore ini nggak usah pulang dulu, langsung ke sana. Kita ke sana, nyampe di sana jam 4 di tangan Abdul Muluk. Alhamdulillah disambut orang baik. Saya nyuruh ngasih scanning itu doang. Akhirnya dia diimpus. Langsung saya disuruh tanda tangan mau operasi. Saya komen apa omongan saya. Anak saya sakit. Tolong ya kalau ada saudara kalau mau masuk Unila jangan salah milih eskul. Saya bilang karena saya nggak ngerti ya eskul. Itu Mahapala dalam kurung Mahepel di Unila. Cukup saya yang sakit sampai nggak usah pulang dulu, langsung ke sana. Kita ke sana, nyampe di sana jam 4 di tangan Abdul Muluk. Alhamdulillah disambut orang baik. Saya nyuruh ngasih scanning itu doang. Akhirnya dia diimpus. Langsung saya disuruh tanda tangan mau operasi. Saya komen apa omongan saya. Anak saya sakit. Tolong ya kalau ada saudara kalau mau masuk Unila jangan salah milih eskul. Saya bilang karena saya nggak ngerti ya eskul. Itu Mahapala dalam kurung Mahepel di Unila. Cukup saya yang sakit sampai anakku meninggal segituin. Hapus itu, saya hapus. Ibu Nelly ngomong ini gimana caranya mau ditindaklanjuti apa enggak. Kalau sekarang Bu, saya habis duka cita anakku itu. Seberat-beratnya itu mau saya. Kita kami foto. Diam dulu. Iya, Pak. Iya, Bang. Bentar. nanti kita serahkan ke HP. pihak penyidik tindak selanjutnya. Oke. Bang, pasal kan? Ya. Pasalnya 151. Korban ya Ibu Wirnawani mendatangi Polda Lampung pada hari ini, hari Selasa tanggal 3 ya, 3 Juni 2025 pukul 12 mendatangi Polda Lampung untuk melaporkan terkait putranya yang meninggal dunia di Unila, ya, Ibu ya. Iya betul. Terima oleh SPKT Polda Lampung. Mungkin tahapan selanjutnya seperti apa dari pihak polisi melakukan ini? Dari penerimaan laporan tersebut nanti akan ditindaklanjuti oleh Dirkrim ya, Reserse Umum Polda Lampung untuk melakukan penyelidikan, di mana penyelidikan itu untuk membuat kasus itu menjadi terbuka harus menentukan dulu saksi-saksinya, kemudian bukti-bukti apa yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk terkait pelaporan ini. Polda Lampung terkait kasus apapun, laporan masyarakat, baik yang dilaporkan maupun tidak dilaporkan, ataupun informasi dari media sosial, itu akan ditindaklanjuti oleh aparat kepolisian. Dan ini akan menindaklanjuti dan akan mengungkap kasus ini secepatnya. Atau ada goresan di sikut itu sebenarnya dari kegiatan yang biasa dilakukan di alam seperti merayap, membuat bivak dan lain-lain. Seperti itu. Memang kita ketahui itu ada yang bekas di leher itu.
Kita sempat mengetahui pada saat itu, kan kita ikut di lokasi. Kalau untuk luka lebam di leher, kami tidak mengetahui. Yang kita ketahui ada luka apa belum? Kalau untuk luka-luka dari sini, yang luka-luka goresan habis merayap seperti itu. Di badan-badan.